Memalukan dan sangat menohok. Vietnam tolak mentah-mentah ajakan aliansi FAM Malaysia untuk kalahkan Indonesia di final Piala AFF U23 2025. Vietnam sampai sebut Malaysia negara rendahan yang menjadi benalu di negara-negara wilayah ASEAN. Benarkah demikian? Lagi-lagi bikin publik heran. Begini permintaan Madam Pang kepada AFF usai Thailand dipulangkan oleh Indonesia di babak semifinal kemarin. Minta adakan VAR di laga final antara Indonesia melawan Vietnam didasarkan oleh tidak terimanya Thailand kalah dan pulang memalukan di adu penalti melawan Indonesia. Ingin ajukan pertandingan ulang dengan Indonesia kah? Di sisi lain, laga final Piala AFF U23 2025 resmi akan memakai VAR. Begini keputusan AFF. Wah. Info A1 dari Menpora tepat beberapa menit yang lalu. Dito Aryo Tejo berikan pernyataan hebat usai Indonesia lolos ke final Piala AFF U23 2025 setelah kalahkan Thailand di laga semifinal. Langsung kabulkan permintaan publik. Naturalisasi Mauro Zylstra untuk dimasukkan ke skuad Garuda U23 di laga final menggantikan Hoki Caraka yang mandul. Benarkah demikian? Gempar se-Asia. Media ternama Eropa ngomong gini soal Miliano Jonathan yang sudah berada di Indonesia untuk mengurus berkas akhir dan menandatangani proses naturalisasi yang berlangsung pada bulan Agustus mendatang. Sebut sudah menjalankan proses 90%, tinggal menunggu persetujuan dari Presiden. Validkah demikian? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Begini kabar terbaru dari Jay Itzes dan Emil Audero, dua penggawa timnas Indonesia yang akan berkarir di Serie A musim depan. Jay Itzes sampai ngomong gini saking bahagianya bisa masuk klub besar ini di Serie A. Sebut akan duet bersama Emil Audero di klub yang sama. Wah, benarkah ini? Begini fakta mengejutkannya. Yuk simak video beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Media Vietnam sombong jelang final Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 biasa kalah dari kami. Menjelang partai puncak Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, media Vietnam Soha melontarkan pernyataan yang terkesan sombong. Soha.ven menilai Timnas Indonesia U23 seringkali menelan kekalahan dari Vietnam U23, terutama dalam laga-laga krusial. Pernyataan ini didasarkan pada rekor pertemuan kedua tim dalam 10 tahun terakhir. Tercatat dalam 8 pertemuan, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 memang hanya berhasil meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Kemenangan Indonesia U23 atas Vietnam U23 terjadi di semifinal Piala AFF U20 2019 dengan skor 1-0 serta semifinal SEA Games 2023 dengan skor 3-2. Rekor final yang perlu diwaspadai, namun ada catatan penting yang mesti diwaspadai Timnas Indonesia U23. Dalam 10 tahun terakhir, mereka selalu kalah setiap kali bertemu Vietnam di final. Momen itu terjadi di final SEA Games 2019 di mana skuad asuhan Indra Syafri tumbang 1-2. Setelah itu Timnas Indonesia U23 juga kalah adu penalti 5-6 di partai puncak Piala AFF U23 2023. Hasil-hasil di atas inilah yang membuat media Vietnam Soha.ven begitu percaya diri.
Alasan Timnas Indonesia U23 bingung, Timnas Vietnam U23 bisa mencetak sejarah usai laga final, tulis Soha.ven dalam judul artikel yang mereka buat. Vietnam U23 menjadikan Timnas Indonesia U23 sebagai korban berkali-kali dan skenario di pertandingan final mendatang mungkin terulang, lanjut Soha.ven. Reaksi Erick Thohir siap main keras di kandang sendiri merespons hal ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan kepada Robby, Darwis, dan kawan-kawan untuk bermain total di partai puncak. Ia tidak mau kekalahan yang terjadi dari Vietnam U23 di final Piala AFF U20 2023 terulang. Ini kedua kali kami ketemu Vietnam juga di final AFF U23. Namun, saya yakin kali ini berbeda. Karena di AFF waktu di Thailand dia cukup keras, kata Erick Thohir usai laga Timnas Indonesia U23 versus Thailand U23. Kalau mereka kasih keras ke kami kasih keras juga. Kami tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak kami di kandang. Bukan berarti mencederai. Kami tidak boleh sesama pemain mencederai semua. Tapi, maksudnya kami harus berani main keras juga, tegas Erick Thohir. Menarik menanti hasil yang didapatkan Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23. Sanggupkah skuad asuhan Gerald Vandenberg ini mengakhiri turnamen dengan gelar juara Piala AFF U20 2025? Bagaimana pendapat kalian tentang klaim percaya diri dari media Vietnam ini? Apakah rekor pertemuan di final akan membebani Timnas Indonesia U23 atau justru menjadi motivasi tambahan untuk memutus kutukan kekalahan? Dan apakah pesan main keras dari Erick Thohir akan menjadi kunci kemenangan bagi Garuda Muda di kandang sendiri? Yuk bagikan prediksi dan dukungan kalian untuk Timnas Indonesia U23 di kolom komentar. Media Vietnam soroti penggunaan VAR di final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 diuntungkan. Perubahan mengejutkan akan terjadi di laga final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF dikabarkan akan memakai teknologi Video Assistant Referee VAR di final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Jika kabar itu benar, maka VAR baru digunakan untuk pertama kalinya di final Piala AFF U20 2025 karena sebelumnya tidak ada teknologi tersebut sejak fase grup sampai semifinal. Keputusan ini sontak menjadi sorotan media Vietnam The Tao 247 yang mengamati potensi dampaknya terhadap jalannya pertandingan krusial tersebut. Menurut laporan dari laman ASEAN Football, penggunaan VAR di final ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung kinerja wasit dalam situasi-situasi sensitif dan memastikan keabsahan gol. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama mengingat rivalitas sengit antara Vietnam dan Timnas Indonesia, terutama di laga final yang seringkali diwarnai oleh insiden kontroversial. Konfrontasi antara Vietnam dan Indonesia terutama di final selalu sengit dan seru, sehingga pasti akan ada banyak situasi kontroversial. Penggunaan teknologi VAR akan membantu wasit mengendalikan pertandingan untuk membuat keputusan yang paling objektif dan akurat dalam situasi sensitif bagi kedua belah pihak, bunyi laporan dari akun ASEAN Football. Pentingnya VAR terlihat jelas dari insiden di semifinal antara Vietnam U23 dan Filipina U23 pada 25 Juli lalu. Saat itu wasit keliru memberikan kartu merah kepada pemain Filipina. Dalam sebuah perebutan bola di menit kelima, pemain nomor 2 Filipina, Noah Ledel, mendorong coach Viet hingga terjatuh. Namun, karena keterbatasan pengamatan, wasit justru memberikan kartu kepada Jaime Rosquillo.
Seandainya VAR tersedia, kekeliruan seperti ini kemungkinan besar dapat dihindari, memastikan keputusan yang lebih adil. Media Vietnam menyoroti penggunaan VAR ini dengan cukup detail. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan, muncul pertanyaan mengenai potensi dampak bagi kedua tim. Apakah penggunaan VAR akan lebih menguntungkan timnas Indonesia U23 atau justru sebaliknya? Pertanyaan ini menjadi wajar mengingat bagaimana VAR dapat mengubah alur pertandingan secara drastis, terutama dalam momen-momen krusial seperti penalti atau gol. Dengan ditambahkannya VAR, laga final ini diprediksi akan lebih adil dan transparan. Menurut kalian, apakah keputusan penggunaan VAR di final Piala AFF U23 2025 ini akan membawa dampak positif bagi keadilan pertandingan atau justru bisa memicu kontroversi baru? Dan apakah timnas Indonesia U23 benar-benar akan diuntungkan dengan kehadiran VAR? Yuk bagikan analisis dan prediksi kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U23 lolos final Piala AFF U23 2025, Menpora Dito Sumringah. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya setelah timnas Indonesia U23 sukses melaju ke final Piala AFF U23 2025. Keberhasilan skuad Garuda Muda ini menjaga asa untuk meraih gelar juara di ajang bergengsi sepak bola Asia Tenggara tersebut. Tim asuhan Gerald Vandenberg ini memastikan tiket final usai mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 1-1 dalam kurung 7 hingga 6 di babak semifinal. Laga sengit itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Menpora Dito mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia turut berbahagia atas kemenangan timnas Indonesia U23. Ia pun berharap publik sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan penuh untuk langkah tim ini di Piala AFF U23. Bahagia, tim muda kami lolos ke final. Mari masyarakat tetap doakan dan dukung. Semoga timnas Indonesia U23 menjadi juara, ujar Dito usai laga. Pria berusia 34 tahun itu memprediksi animo supporter timnas Indonesia U23 akan membludak di laga final pekan depan. Pasalnya, tim berjersey merah putih itu punya peluang besar mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni menjadi juara. Pasti akan ada perbedaan jumlah penonton timnas Indonesia senior dengan junior. 10.000 supporter sudah cukup baik. Final akan lebih ramai lagi, sambung Dito. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 di SUGBK Selasa 29 Juli 2025. Vietnam sendiri lolos ke final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 2-1 pada Jumat 25 Juli 2025. Pertemuan timnas Indonesia U23 melawan Vietnam ini adalah ulangan laga final Piala AFF U23 2023. Saat itu tim berlambangkan Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam dalam drama adu penalti 0 hingga 0 dalam kurung 5 hingga 6 di Rayong Province Stadium, Rayong, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dengan timnas Indonesia U23 yang kembali mencapai final kali ini sebagai tuan rumah, apakah kita bisa membalaskan kekalahan di edisi sebelumnya dari Vietnam? Bagaimana prediksi kalian untuk laga final yang mendebarkan ini? Yuk, tunjukkan dukungan kalian dan sampaikan optimisme di kolom komentar. PSSI bergerak cepat. Miliano Jonathans jadi prioritas utama untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelombang antusiasme menyelimuti sepak bola Indonesia.
Kabar terbaru dari media Belanda, Voetbal Primeur, menyebutkan bahwa Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI tengah melakukan pendekatan serius terhadap penyerang muda berbakat berdarah Indonesia, Miliano Jonathans. Nama pemain ini mencuat sebagai prioritas utama PSSI dalam upaya memperkuat timnas Indonesia menuju fase krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air yang haus akan prestasi internasional. Langkah PSSI untuk mengamankan Miliano Jonathans menunjukkan keseriusan federasi dalam membangun skuad yang kompetitif demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Kilas balik Miliano Jonathans antara klub dan merah putih sebelumnya, nama Miliano Jonathans memang sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Striker muda yang kini memperkuat FC Utrecht di Liga Belanda ini sempat menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Namun pada saat itu fokus utamanya masih tercurah pada perkembangan karier di level klub. Ia ingin memastikan dirinya mendapatkan menit bermain yang cukup dan terus mengasah kemampuannya di kompetisi Eropa. Kini dengan semakin dekatnya fase putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, situasi telah berubah. PSSI tampaknya tidak ingin membuang waktu dan segera mengambil langkah konkret. Voetbal Primeur melaporkan bahwa pendekatan yang dilakukan PSSI kali ini bersifat serius dan mendalam. Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, menurut sumber kepada Voetbal Primeur. Demikian laporan dari media Belanda tersebut. Laporan ini juga menambahkan bahwa ambisi besar Indonesia untuk mencapai level tertinggi sepak bola dunia mendorong PSSI untuk menjadikan Miliano Jonathans sebagai target utama. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, lanjut laporan Voetbal Primeur. Saat ini PSSI dilaporkan sedang dalam tahap diskusi intensif dengan perwakilan Miliano Jonathans. Kecepatan dan prioritas tinggi dalam proses naturalisasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran yang diharapkan PSSI dari sang pemain. Dampak potensial kehadiran Miliano Jonathans bagi timnas jika proses naturalisasi Miliano Jonathans berjalan lancar dan ia resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini serang skuad Garuda. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi telah terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tim. Saat ini timnas Indonesia sudah diperkuat penyerang-penyerang tangguh dan menjanjikan seperti Ole Romeni dan Rafael Struijk yang telah menunjukkan kualitas mereka di berbagai pertandingan. Tambahan kekuatan ini akan sangat vital mengingat tantangan berat yang menanti timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung dalam grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Ini adalah grup yang sangat menantang, membutuhkan skuad yang solid, adaptif, dan memiliki mental baja. Menuju Piala Dunia 2026, sebuah mimpi yang semakin dekat fase putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi ajang krusial yang akan menguji sejauh mana kesiapan timnas Indonesia. Pertandingan-pertandingan penentu ini dijadwalkan akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Format kompetisi di putaran ini cukup ketat. Tim yang berhasil menjadi juara grup akan secara otomatis lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati posisi runner-up grup masih memiliki kesempatan untuk bersaing di babak playoff antar benua, memperebutkan satu tiket tersisa untuk mewakili Asia. Menurut kalian, seberapa besar dampak yang akan dibawa oleh Miliano Jonathans jika ia resmi membela timnas Indonesia? Bisakah kehadirannya membantu Garuda bersaing di grup yang sulit bersama Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026?
Mari kita diskusikan potensi dan tantangan ini di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Bursa transfer diaspora Timnas Indonesia, J resmi ke Genoa, Emil Audero kembali ke Serie A. Kabar terbaru dari bursa transfer pemain sepak bola diaspora Indonesia tengah menjadi sorotan. Dua nama yang tak asing di kalangan penggemar Timnas Indonesia, J Itzes dan Emil Audero, mengalami perkembangan menarik terkait masa depan klub mereka. Kapten Venezia dan bek tangguh Timnas Indonesia, J Itzes, dikabarkan terancam gagal pindah ke Genoa. Klub Serie A itu dilaporkan lebih memilih untuk mendatangkan bek lain, Leo Ostigard dari klub Prancis Rennes. Genoa sebenarnya memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Itzes. Namun tim berjulukan Irosoblu itu menganggap harga yang dipatok Venezia terlalu mahal. Venezia mematok banderol 10 juta euro atau setara dengan sekitar 175 miliar rupiah, melebihi nilai pasar Itzes berdasarkan Transfermarkt sebesar 7,5 juta euro, sekitar 141 miliar rupiah. Melihat jauhnya kesepakatan dengan Venezia untuk Itzes, Genoa kini semakin mantap untuk menuntaskan transfer Ostigard, tulis laporan jurnalis asal Italia, Gianluca Di Marzio. Bersama Venezia yang terdegradasi dari Serie A 2024 per 2025 dan terpaksa harus kembali ke Serie B, Itzes mencatatkan 35 penampilan dengan catatan 5 kartu kuning dan 1 gol. Namun, jarak kesepakatan yang cukup besar dalam negosiasi antara Genoa dan Venezia untuk pemain asal Indonesia tersebut membuat klub berjuluk Rosoblu itu kini lebih fokus untuk mendatangkan kembali Ostigard. Jelas Di Marzio. Emil Audero kembali ke Serie A bersama klub promosi. Di sisi lain, kiper Emil Audero berpeluang besar kembali bermain di Serie A untuk musim depan. Setelah kembali ke Como 1907 sesudah dipinjamkan selama setengah musim ke Palermo, Audero kini dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan klub promosi Serie A. Di Marzio mengabarkan bahwa Audero sedang menjalani tes medis bersama Cremonese, klub yang baru saja promosi ke Serie A. Penjaga gawang Timnas Indonesia itu akan didatangkan dengan status pinjaman selama semusim. Untuk posisi penjaga gawang, tes medis Emil Audero saat ini sedang berlangsung. Pemain tersebut didatangkan dari Como dengan status pinjaman dan opsi untuk ditebus permanen, ungkap Di Marzio. Pada musim lalu, Audero bermain selama 6 bulan pertama bersama Como, kemudian pindah dengan status pinjaman ke Palermo, di mana ia tampil dalam 15 pertandingan di Serie B, tuturnya. Audero sempat dirumorkan akan kembali ke Juventus untuk menjadi pelapis Michele Di Gregorio jika Mattia Perin meninggalkan Allianz Stadium. Namun, kini ia tampaknya akan mengukir babak baru kariernya bersama Cremonese. Audero memiliki pengalaman berkancah selama 10 musim di Serie A bersama Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como 1907. Total ia berlaga dalam 176 pertandingan dengan kebobolan 274 kali dan 38 clean sheet. Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan transfer J Itzes dan Emil Audero ini? Apakah keputusan Genoa untuk membatalkan transfer Itzes adalah kerugian besar bagi sang pemain? Dan apakah kepindahan Audero ke Cremonese akan menjadi langkah yang tepat untuk kariernya di Serie A? Yuk sampaikan pandangan dan analisis kalian di kolom komentar.